Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. Loh, Mulki sama Desti kemana yo? Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. Ke kamar mandi dulu katanya, jawab Yoyo. Kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini. Peradaban zaman dahulu dapat membangun candi sekeren ini. Itu luar biasa. Dip, Desti sama kalian enggak? Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. Lah, bukannya tadi bareng sama kamu ke kamar mandi kan? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia udah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada. Aku berusaha untuk menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti, sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Semua berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke arah kamar mandi karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari Desti ke setiap sudut dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana? Udah ketemu? Tanyaku memastikan. Tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. Kita cari lagi. Keburu siang ini, Desti harus ketemu, pintaku. Sekarang aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku merasa yakin akan menemukan Desti di sana. Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Ku naiki tangga menuju area itu dengan secepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau ingin terlalu lama berada di sini, karena aku ingin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruang utama candi utama. Semakin atas ku menaiki tangga. Woi Dip, lu nyari di sini juga? Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, samar-samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jeans dan sepatu yang tak asing bagiku.
Tepat di samping kaki itu sudah terdapat sebuah carrier yang tak asing. "Itu Desti," ucap Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya. Namun Desti tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba mendekatinya. Aku sedikit terheran karena tatapan Desti ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, bawa carrier-nya Bang." Aku buru-buru menggotong paksa tubuh Desti. "Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini?" Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong. Meski Desti sudah ada dalam pangkuanku, matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah aku dan Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan, teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. Dia kenapa, Dip?" tanya Mulki. "Nggak tahu. Gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa. Tatapannya kosong. Yo, minta kayu putih yo," pintaku kepada Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam karirnya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas karirnya dan menyodorkanku sebotol kayu putih. Tiba-tiba sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih yang disodorkan Yoyo. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih, menciumkan kayu putih itu ke hidung kasihnya agar Desti cepat tersadar. Syukurnya tak butuh waktu lama bagi Desti untuk siuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana ke sini seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi mana? Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab Desti. Sudah, kita keluar aja yuk," seru Yoyo. "Katanya saudara lu udah di jalan mau jemput kita, Dil." Lanjutnya bertanya kepada Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya. Siapa tahu udah dekat," jawab Gundil. Aku masih kebingungan. Apa yang sebenarnya dilihat Desti? Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. "Udah deket katanya, ayo kita keluar," ucap Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi menuju pintu masuk. Menurut Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dipopong oleh Mulki, sedangkan karirnya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dagu. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua. Ketika berjalan menuju pintu masuk, mungkin kami masih sedikit syok dengan pengakuan Desti. Karena selama kami, para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. "Tuh mobilnya." Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang itu kami jejali, meskipun harus saling berbagi celah dengan carrier. Kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di kota Solo.
Itu temenmu yang cewek kenapa, Gun? Tanya Mas Irwan kepada Gugun Dirgantara alias Gundil. Habis pingsan, Mas. Katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan, jelas Gundil. Sebenarnya aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang diambil oleh Yoyo. Seperti seorang yang sudah ia kenal. Yo, wanita tua tadi itu siapa sih? Kayaknya lu kenal. Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi, jawabnya. Pantas saja. Ternyata Yoyo pernah bertemu dengan wanita itu. Itu orang gila ya, Bang? Tiba-tiba Ega menyela. Kampret, sikap sama mulut lu bisa dijaga gak sih? Ibang mulai meradang. Lo gue diemin karena gue masih ngehargain si Dipta sama si Yoyo di sini. Kalau gak ada mereka, rahang lu udah ketinggalan di stasiun Lempuyangan tadi. Kepalan kelerengnya itu Ibang arahkan ke hadapan Ega. Slow, Bang, gue kan cuma nanya, ucap Ega dengan nada sedikit ngegas. Udah Bang, udah ah. Tahan emosi lu. Pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Dia cuma penjual jajanan biasa, jawab Yoyo dengan santai tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak begini. Aku sangat menikmati perjalanan. Namun tidak dengan Yoyo. Mukanya pucat dan tatapan matanya yang hampir kosong. Kresek, ada kresek enggak? Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja kusimpan di saku samping karirku. Benar saja, Yoyo mengeluarkan si isi perut lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. Berhenti dulu, Mas. Maaf, ucap Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen kiri, seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membakarnya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. Kok lu mabuk ya? Aku tahu, Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. Gak apa-apa, ayo lanjut aja. Ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan gentong yang ada di Garut. Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya, ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini. Makanya dari tadi gue mual-mual terus jelasnya. Yoyo memang sensitif. Dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan Yoyo. Karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. Mungkin lo cuma kecapean yo. Ayo kita ke dalam mobil aja. Tanggung, katanya udah deket. Aku dan Yoyo melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat itu, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang, tak lama dari sana, jalanan semakin menghimpit. Sampai akhirnya mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil.
Tepat di seberang rumah itu terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra, karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dipopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai tidak enak, tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. Ya, kenapa? Desti menoleh ke belakang. Kenapa apanya sayang? Tanya Mulki. Itu tadi ada yang manggil nama aku yang kami semua saling pandang. Karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mendahului kami masuk rumah. Dan dia belum mengetahui sama sekali nama kekasih Mulki itu. Bersambung. Itulah cerita yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa diambil pembelajaran dari semua cerita yang tadi kami bacakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.